يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Bagaimana persiapan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika puasa? Persiapan yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Berdoa apa Pak? Minta kepada Allah agar bagaimana kita bisa ketemu Ramadan. Sebab Ramadan ini momen terindah bagi seorang muslim untuk bisa ndulang pahala. Ibaratnya nek wonten toko, dia ngasih janji tanggal sekian sampai sekian obral 100%. Kira-kira jenengan pripun? Wah, ditunggoni. Piye carane engko nek pas mlebu tanggal itu langsung geruduk, kita akan beli sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Memberikan kesempatan bagi hamba untuk banyak memperkaya pahalanya ketika bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini bulan yang istimewa. Sehingga berdoalah kepada Allah agar kita ketemu bulan Ramadan. Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, pernah bercerita, aku menjumpai sekelompok masyarakat yang mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan banyak berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Masya Allah, 6 bulan sebelum Ramadan itu berarti dimulai sejak kapan tuh Pak? Mungkin sejak Rabiul Awal sudah mulai. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Sehingga dari Rabiul Awal, bulan Mulut itu sudah banyak berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan, pertemukan aku dengan Ramadan. Jenengan napa ndonga ngoten niku Pak? Kayaknya lupa. Sehingga banyak di antara kita yang tidak pernah berdoa kepada Allah minta untuk bisa ketemu Ramadan. Ada satu cerita, ya. Cerita ini pernah dialami oleh sahabat Talha bin Ubaidillah. Di zaman Nabi SAW ada 2 sahabat yang masuk Islam bersamaan. Sebut saja sahabat A dan B. Karena tidak disebutkan namanya, sebut saja sahabat A dan B. Masuk Islamnya bareng. Nah, sahabat A ini lebih rajin ibadah dan piyambake nderek jihad fi sabilillah sampai mati di medan jihad. Mati di medan jihad itu berarti mati apa Pak? Mati syahid di zaman Nabi SAW. Sementara sahabat B, beliau masih hidup setahun setelah sahabat A meninggal. Beliau hidup setahun setelah sahabat A meninggal. Lalu Talha bin Ubaidillah, menikah sahabat yang dijamin masuk surga, piyambake bermimpi. Dalam mimpinya itu Talha ketemu dengan sahabat A dan B sedang menunggu di depan pintu surga. Lalu datang penjaga pintu surga, kemudian menyampaikan, wahai si B, silakan kamu masuk surga duluan. Setelah itu penjaga pintu surga keluar lagi, sekarang si A, silakan kamu masuk surga. Kemudian dia keluar lagi, amma anta farji fa innaka lam ya'ni ba'du, kamu silakan pulang, kamu belum waktunya untuk masuk surga. Terus Talha pulang, bangun tidur. Nah, Talha kemudian cerita kepada orang lain. Akhirnya jadi berita viral. Berita viral di tengah masyarakat. Sampailah berita itu terdengar kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW tanya kepada para sahabat, "Madza ta'jabun?" Apa yang membuat kalian heran? Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, si A itu lebih rajin ibadah. Si A mati di medan jihad. Tapi si B kenapa masuk surga lebih dulu dibandingkan si A? Kenapa si B dimasukkan surga lebih awal daripada si A?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Alaysa qad mata ba'dahu sanatan?" Bukankah si B ini meninggal dunia setelah si A setahun pasca si A mati? Bala ya Rasulullah, betul. Wa qad shalla kadza wa kadza rak'atan. Wa dakhala alaihi Ramadan. Dan dia telah melaksanakan sekian puluh rakaat salat. Nek setahun itu berarti ping pinten? Nek salat wajib tok. 17 kali 360. Pinten niku, Pak? Banyak ya. Dia salat sekian ribu rakaat dan dia ketemu Ramadan. Kata Nabi SAW, fama bainahuma ma bainas sama'i wal ard. Jarak antara keduanya itu seperti langit dan bumi. Masya Allah. Jika satu Ramadan bisa menyebabkan orang itu derajatnya di surga naik melebihi jaraknya langit dan bumi, bagaimana dengan banyak Ramadan?
Monggo bersyukur Bapak Ibu diparingi iman, diparingi sehat, sehat fisik, sehat rohani. Ini jadi bekal utama orang itu bisa beribadah nalikane ulan Ramadan. Anda bisa lihat nggih, saudara-saudara kita ada yang sudah kabundut di usia 40 tahun, di usia 50 tahun, di usia 30 tahun. Waktu Covid kemarin Pak, banyak sekali. Ranyono mau ke bar bal-balan, ngerti-ngerti mati. Tadi itu bar pit-pitan, ngerti-ngerti mati. Begitu cepatnya, begitu masuk rumah sakit, kebak rumah sakit. Akhirnya dia diopnam di atas kursi roda. Nggak dapat kamar. Teng Muardi ngoten niku kondisinya. Di mana-mana, di Jogja nggih ngoten niku. Sehingga ambulan nguang-nguing kemana-mana, Masya Allah. Dan mereka masih muda-muda. Meninggal dunia di waktu Covid. Anda selamat dari musibah Covid. Jumlah korbannya lebih banyak daripada bencana alam Sumatera, Aceh maupun yang lainnya. Jumlah korbannya lebih banyak karena penyakit. Masya Allah. Tapi kita semuanya selamat. Ketemu Ramadan, ketemu Ramadan, ketemu Ramadan berkali-kali. Jika satu Ramadan bisa mengangkat derajat hamba, melebihi jarak langit dan bumi, apalagi banyak Ramadan. Ini hanya berlaku kalau Ramadannya berkualitas. Tapi nek posone kok sak-sake ya, yang penting Ramadan, yang penting ra ngombe. Tapi dia tidak pernah perhatian dengan bagaimana cara poso yang benar. Walaupun berpuluh-puluh Ramadan bisa jadi tidak menambah derajat dia. Makanya perjuangkan ya. Sehingga bagian dari kesadaran kalau bulan Ramadan ini bulan yang penting, minta kepada Allah. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Oke, sekarang saya ajarkan sebuah doa. Hafalkan. Sebagian di antara ulama salaf, para sahabat atau tabi'in, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat berikut ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Pun hafal? Sampun. Dereng? Oke, kula baleni melih. Allahumma sallimni ila Ramadana. Coba diulangi Pak. Alhamdulillah, cepat Pak. Allahumma sallimni ila Ramadana. Wasallim, kemudian yang kedua, wasallim li Ramadana. Jadi yang pertama tadi kalimatnya salimni ila Ramadan. Yang kedua wasallim li Ramadana. Dah? Yang ketiga watasallamhu minni mutaqabbala. Baik. Coba diulangi Pak. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nek durung ngapal pripun nanti boleh nyari di Google. Insyaallah banyak doa seperti ini. Oke, yang sudah hafal memberitahu yang belum hafal. Artinya apa Pak? Doa ini Pak. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku agar bisa ketemu Ramadan. Selamat dari sisi mana? Selamat fisiknya, selamat rohaninya. Sehingga sampai ketemu Ramadan, jasad kita sehat, fisik kita sehat, rohani kita juga semangat untuk menjalankan ibadah. Ada orang yang sehat badannya, tapi nalikane Ramadan ra gelem poso. Jenengan gak ada tonggo sing ngoten niku? Ada. Sehingga dia sehat fisik, ketemu Ramadan, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan. Tapi karena batinnya sakit, ya ra gelem poso. Maka orang ini menyia-nyiakan kesempatan. Nah, kita minta kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Nggak ada satupun yang bisa menjamin kalau kita akan bisa bertahan hidup walaupun Ramadan tinggal sejengkal lagi. Sama nih tanggal pinten? 28 Rajab atau 29? 28 Rajab. Ramadan tinggal sak pelintengan. Rajab, Ruah, Poso, tinggal 1 bulan lagi. Ada nggak jaminan yang ada di sini akan bisa bertahan hidup sebulan lagi? Tidak ada.
Bisa jadi begitu selesai pengajian ini sampai di rumah kepleset, tiba, innalillahi. Dan ada banyak faktor yang lain. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah, ya Allah berikan kami umur panjang agar bisa ketemu Ramadan. Yang kedua, wasallim li Ramadana. Dan selamatkanlah Ramadan itu untukku. Maksudnya serahkanlah Ramadan itu untukku. Artinya adalah mudahkanlah aku untuk menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Mudahkan aku untuk menjalankan ibadah nalikane Ramadan. Karena ada sebagian orang yang ketika sudah ketemu bulan Ramadan, tapi dia terkena penyakit yang menghalangi dia untuk rajin ibadah. Penyakit nopo niku Mas? Males. Menungso niku nek wis kenging penyakit males, ora ono obate Pak niku. Lebih parah daripada diabetes. Sehingga nek wis kenging penyakit males, arep tangi males, nglakoni salat males, ngibadah males. Akhirnya poso di sini mau turu. Dia menjalani hibernasi, Masya Allah, selama puasa. Itu karena kena penyakit malas. Makanya penyakit malas ini harus dilawan. Karena ini penyakitnya wong munafik. Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ini nek nglakoni salat malas-malesan. Engko se turu glimbang karena penyakit malas. Ya. Maca Quran, liyane lho Pak, ada yang sudah sampai khatam 2 kali, 3 kali. Jenengan juz amma durung kelar Mas. Di sampeyan iki kenging nopo lho Pak? Mbah kok males ya Mas. Buka Quran itu mesti ngantuk. Ya. Makanya kalau tadi salah satu resiko diabetes apa Pak Dokter? Ngantuan. Gila Res. Wah, ini jamaah kabeh nggih ngoten. Nek pengajian ngantuan ini perlu diperiksakan itu. Baik. Nah, maka harus dilawan. Pokoknya aku kudu ngelakoni, karena kalau tidak Anda akan terjebak dalam rasa malas dan itu tidak ada obatnya. Baik. Maka kita minta kepada Allah, wasallim li Ramadana. Serahkanlah kepadaku Ramadan. Itu maksudnya adalah mudahkanlah aku untuk bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah amal Ramadan yang telah aku kerjakan. Sehingga kita mohon kepada Allah agar perjuangan kita yang demikian melelahkan, capek, sehingga malamnya kita qiyamul lail, siangnya kita puasa, jangan sampai hilang sia-sia. Kita minta kepada Allah agar amal ini diterima jadi tabungan kelak di yaumil qiyamah. Ini persiapan yang pertama. Berdoa kepada Allah, tawakal, semoga kita bisa ketemu Ramadan, dimudahkan menjalankan ibadah saat Ramadan. Dan yang ketiga tadi apa? Diterima amal.